Hai, selamat malam sahabat keluarga. Gimana kabarnya hari ini? Wow, ini udah di tengah minggu lagi ya, di hampir penghujung bulan Oktober. Dan hari ini kita masih mau ngobrolin ya selama bulan Oktober. Kalau September itu kita ngobrol tentang September ceria. Kalau bulan Oktober ini kita mau ngebahas tentang peristiwa-peristiwa kehilangan. Peristiwa kehilangan yang dialami oleh kita gitu ya. Waktu itu kita udah pernah bahas tentang kehilangan pasangan, kemudian pekan lalu kita bahas tentang kehilangan pekerjaan. Nah, pada malam hari ini kita mau ngobrol tentang bukan ngobrol ya, mungkin lebih tepatnya lagi sebagai berbagi ya, berbagi, sharing, bahkan juga mungkin nanti sahabat keluarga bisa saling menguatkan nih, terutama untuk narasumber kita pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang ketika Tuhan memanggil buah hatiku pulang ke rumahnya. Jadi ketika orang tua kehilangan anaknya, memang kalau bisa dibilang adalah harapan setiap orang tua untuk bisa membesarkan anak, mendampingi mereka, melihat tumbuh kembangnya, kemudian menyaksikan bagaimana mereka mulai mengalami pergumulan-pergumulan hidup, misalnya di dalam sekolah, dalam pergaulan, bahkan juga dalam suatu saat nanti ketika kita menghantarkan anak kita untuk membangun keluarganya sendiri. Tapi memang peristiwa yang kita harapkan belum tentu dapat menjadi suatu kejadian yang real gitu ya, bisa terwujud dalam kehidupan kita. Bisa jadi justru Tuhan memiliki rancangan yang lain yang kita sendiri mungkin nggak paham. Kok begini sih gitu ya? Kok bisa sih? Kok kenapa saya gitu ya? Ada banyak pertanyaan yang mungkin nantinya akan muncul. Kenapa kita mengalami hal ini? Nah, untuk itu sahabat keluarga, kalau misalnya sahabat keluarga punya pertanyaan ataupun mau sharing perihal topik kita pada malam hari ini, misalnya sahabat keluarga pernah mengalami, sedang mengalami, ataupun misalnya ada kerabat atau keluarga dari sahabat yang mungkin saat ini tengah bergumul dengan peristiwa iman ini, silahkan boleh berbagi nanti di dalam kolom komen ya, bisa add komen di bawah, kemudian nanti bisa di-sharingkan, atau misalnya juga sahabat keluarga ingin memberikan kata-kata penguatan, sahabat keluarga ingin menopang narasumber kita pada malam hari ini yang sungguh aku sendiri kayak takut sebenarnya, bukan takut gimana, tapi lebih kayak aku deg-degan, takut membuat menangis yang gimana gitu ya, takut melukai gitu ya. Tapi dengan kebesaran hati beliau, yaitu Cimilka, aku manggilnya Cimilka, yang akan berbagi tentang peristiwa iman ketika ia kehilangan anak pertamanya karena sakit ya. Dan juga dia sudah sangat dengan besar hati mengakui bahwa dia sendiri dengan keluarga, dengan suami dan anaknya yang bontot ya, juga masih merasa kehilangan gitu ya, tapi dia ingin berbagi dengan kita semua. So, kita panggil aja langsung. Di sini Cimilkanya sudah ready. Nanti sahabat keluarga bisa juga dukung Cimilka ya, di komen. Silahkan berikan kata-kata penguatan untuk Cimilka. Hai Ci! Jelas suaranya. Kedengeran. Cimilka, gimana kabarnya di Kalimantan hari ini? Halo, baik. Kamu gimana? Sudah sehat? Oh iya, ya ampun, aku baru keluar dari rumah sakit, tapi nggak Oh, apa-apa. Aku hari ini bersemangat supaya bisa dikuatkan juga oleh Cimilka nih. Jadi sahabat keluarga juga jangan patah semangat ya. Dalam segala peristiwa, ayo kita saling menyemangati satu sama lainnya. Nah, Cimilka, ini mm-mm. doang nih. Aku sebenarnya kemarin waktu chatting sama Cimilka udah bilang, Ci, aku deg-degan tau Ci, takut nanti pertanyaan-pertanyaan aku bikin Cici atau keluarga jadi ngerasa gimana gitu ya. Tapi dengan besar hati Cimilka ini willingly berbagi dengan sahabat keluarga, juga dengan Family First Indonesia tentang peristiwa iman yang Cimilka dan keluarga alami. Boleh dong Ci di-sharingkan dengan kami semua nih. Mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Mungkin nanti kalau misal sahabat keluarga ingin tahu lebih dalam, bisa juga langsung follow Instagramnya Cimilka. Di situ dalam segala pergumulan yang Cimilka dan keluarga alami,
Cimilka itu, aduh, dengan besar hati dia sharingkan semua perjalanan imannya, jatuh bangunnya. Jadi Cimilka boleh dong sharing tentang sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Cimilka dan keluarga dalam peristiwa iman ini. Iya, jadi tahun lalu ya, pas anak saya Louis umur 8,5 tahun, dia divonis penyakit tumor batang otak, di mana dokter bilang bahwa jenis tumor ini tidak bisa diapa-apain. Jadi umurnya hanya sisa sekian minggu saja. Waktu itu ketika saya mendengar itu, entah kenapa ya, saya nggak bisa nangis. Saya sampai berpikir, saya normal nggak ya sebagai seorang mama, kok harusnya kan ngebayangin saya teriak, apa, marah gitu sama Tuhan terutama ya. Tapi itu nggak bisa. Saya nggak bisa nangis. Saya cuma ingat bahwa manusia bisa berkata apa aja. Dokter juga manusia ya. Saya masih punya Tuhan. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu kita bawa Louis pulang, mukjizat mulai terjadi. Di mana ada dokter dari Singapura telepon. Jadi bukan kita yang cari dokternya ya, tapi dokternya yang telepon kita dari Singapura menawari kita treatment. Nah, treatment di sini sebenarnya eh, obat sih, obat trial ya. Jadi obatnya itu belum ada mereknya. Dia masih obat trial. Ini saya sampai bawa contohnya. Karena obat ini baru pertama kali juga masuk ke Singapura dan susah dapatnya. Ini dapatnya di Jerman, di Amerika kita ditolak, nggak bisa dikirim. Akhirnya kata papanya, oke, kita berangkat, kita mengambil istilahnya kesempatan ini. Ya, kita nggak tahu ya. Mungkin Tuhan memimpin kita melalui dokter Singapura ini. Akhirnya kita berangkat, kita dibantu dengan saudara, teman-teman semua, secara dana, secara doa, mereka semua sehati, kompak untuk membantu. Akhirnya Louis bisa berobat ke Singapura. Mukjizat demi mukjizat terjadi. Kita merasakan bahwa satu demi satu pintu itu dibukakan buat kita gitu. Dari Louis punya kesempatan untuk berangkat, Louis punya kekuatan untuk melakukan treatment, kemo, radiasi, dan yang puncaknya itu obat ini. Kita nunggu obat ini tuh nggak gampang karena belum pernah masuk, sehingga di Singapura kan sangat ketat ya. Dia harus menseleksi dulu obat apa ini. Nah, kita menunggu ini hampir 2 bulan. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan lagi dan obat ini berhasil masuk. Louis meminumnya 3 bulan, tapi ternyata gagal. Jadi obat ini tidak berhasil di Louis. Akhirnya kita dibilang sama dokter, sebaiknya dibawa pulang saja. Lebih baik menghabiskan waktu sama keluarga, seperti itu. Jadi saya tanya sama dokternya, memangnya umurnya tinggal berapa lama? Sebulan atau lebih, dia bilang seperti itu. Ya sudah, kita bawa dia pulang dengan tetap beriman. Kita kasih aja obat-obat tradisional seperti itu ya. Yang saya lihat dari Louis adalah iman dia pribadi. Dia begitu taat untuk minum obat, dia disiplin. Bahkan sampai pada hari terakhir dia menghembuskan nafasnya, dia masih angkat sama obat ini. Dia tanya hari apa, karena obat ini ada jadwalnya. Dia ingat bahwa dia mau minum obat ini dan dia punya imannya bahwa dia percaya dia bisa sembuh. Seperti itu. Ci, ini kan, aduh aku dengar Cici aja udah suaranya tuh udah bergetar gitu ya. Ini udah deg-degan juga dengarnya. Dengan ini kan Louis kan anak, ini sahabat keluarga jadi anak pertamanya Cimilka namanya Louis, usia 8,5 tahun. Apa namanya divonis mengalami sakit tumor batang otak. Singkatannya apa Ici? Di IPG ya, di. Mm. Ini adalah salah satu penyakit yang sangat langka gitu ya dan memang apa namanya menjangkiti anak-anak biasanya dan di Indonesia sendiri sedikit dan Cimilka aku waktu itu sebenarnya ini emang aku bilang sih memang jalan Tuhan banget sebenarnya nggak sengaja banget akhirnya ngeliat story-nya Cimilka kemudian perjalanan pengobatannya apa namanya Louis gitu ya tapi waktu itu Louis sudah berpulang gitu. Nah, sahabat keluarga dengan penyakit yang rare, yang sangat jarang, mungkin Cimilka sendiri sebenarnya ingin mencari gitu ya, siapa sih yang pernah mengalami, gimana caranya gitu ya, mungkin mendampingi dan lain-lain. Ci, pertanyaan aku gini, Ci. Cimilka dengan suami kan pasti juga terpukul ya ketika mendengarkan apa vonis dari dokter, bahkan melihat
jatuh bangunnya Louis dalam perawatan tersebut. Tapi di satu sisi Cici sama suami mesti menguatkan Louis gitu ya, apa sih, Louis, kata Cici kan Louis nih anaknya kuat banget, tapi pada suatu ketika dia benar-benar udah nggak kuat dia tuh nangis gitu kan. Itu gimana tuh Cici sama suami saling menguatkan untuk mendampingi Louis dalam masa perawatan dan pengobatannya? Ya, yang pasti kita kuatkan Louis itu, kita selalu, si Louis dari kecil kan memang suka baca renungan, apa itu yang kita tanamkan dari awal ya. Jadi selalu kita bilang bahwa Louis, ada banyak hal yang mungkin mami sama papi itu tidak paham, tidak mengerti. Tapi Louis punya Tuhan di mana Louis bisa bicara langsung. Louis bisa ngomong langsung. Apa keluhannya Louis? Yang Louis kan waktu itu juga udah nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak ya. Jadi basicnya itu kita tanamkan terlebih dahulu dalam diri Louis. Bahwa dia punya pengharapan, jangan harap sama mami sama papi, tapi sama Tuhan. Jangan berharap banyak sama dokter, tapi sama Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan Louis, Tuhan tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan Louis. Itu terus kita tanamkan. Itu cara kita untuk membuat Louis pertama ya punya iman gitu. Dia punya punya kepercayaan bahwa ya itu ya dia bisa sembuh ya, punya punya Tuhan gitu kan. Nah, kalau kita berdua ya kita kenal Louis anaknya seperti apa dan bagaimana kita melihat perjalanannya Louis ya. Perjalanannya Louis kita udah menemani dia 8 bulan. Dari yang biasa aja sampai yang dia nggak pernah nangis sampai terakhir sebulan terakhir udah nangis karena udah kesakitan. Itu udah bikin kita merasa bahwa ya kita mau percaya bahwa Tuhan akan kasih Louis yang terbaik. Dan ya kita mau mau yang terbaik buat Louis memang kan. Dan ya istilahnya Louis itu tidak pantas untuk hanya berbaring di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ingin dia happy, kita ingin dia bisa tertawa lagi, bisa bermain lagi, berlari lagi. Ya satu-satunya kita ingin dia sembuh. Tuhan menjawab kita dengan ya Tuhan panggil dia pulang dengan memberi dia kesembuhan yang kekal. Itu. Wow, luar biasa banget ya sahabat keluarga, berbesar hati untuk menerima keputusan Tuhan, kehendak Tuhan yang istilahnya kita punya kemauan, tapi ya kita nggak bisa apa-apa. Yang punya hak paling utama itu ya kuasanya Tuhan. Dan Ci, ini aku nggak bisa ngebayangin ya Ci, gimana sih Ci selama mendampingi Louis gitu ya, pernah nggak sih Cici sama suami itu kayak Tuhan, kenapa sih kok ini terjadi pada kami? Kenapa Louis gitu? Kayak misalnya gak usah jauh-jauh nih, kayak selama aku kemarin dirawat di rumah sakit aja, mamaku bilang telepon, kalau bisa mama yang ngerasain kamu sakit kamu, mendingan mama yang ngerasain gitu ya. Apalagi Cici sama suami ngelihat Louis yang masih sangat muda, masih sangat belia. Pernah nggak sih Cici mengalami pertanyaan seperti itu? Pasti ya, pasti. Ya, kenapa Louis? Louisnya anaknya baik, nggak macam-macam. Bahkan saya sebagai mamanya, saya berani bilang, Louis itu anak yang bahkan nggak tahu gimana caranya berbohong. Anaknya polos gitu, baik gitu kan. Dan saya juga, kalau lebih ke saya apa ya? Ya kenapa Tuhan tuh nggak memberi saya kesempatan untuk membesarkan anak saya? Itu pertanyaan saya. Kenapa Tuhan itu tidak memberi saya waktu untuk menyaksikan anak saya bisa tumbuh besar seperti ibu-ibu yang lain? Semakin saya berpikir seperti itu, ya gimana ya? Ya stres juga ya pasti ya. Pasti ada rasa sedih juga. Cuman ya itu, di saat kita sedih, di mana Tuhan bilang bahwa kita harus mencari wajahnya, kita harus mendekatkan diri. Disitulah saya menemukan jawaban bahwa ya anakmu itu bukan milikmu.
ya dia milik Tuhan gitu kan. Dan Tuhan yang pasti, Tuhan punya hak untuk mengambil miliknya lagi kapan aja dia mau gitu. Dan Tuhan tidak punya kewajiban untuk menjawab semua doa kamu, untuk menjawab semua apa yang kamu inginkan. Menurut saya seperti itu ya. Jadi ya dari situ saya udah mulai bisa ya belajar untuk menerima, mengerti yang terbaik yang pasti Tuhan sediakan buat kita. Aku jadi penasaran, Ci, dalam perjalanan 8 bulan nih selama mendampingi Louis gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab gitu dalam hati Cici, bahkan juga suami. Gimana, Ci, cara Cici sama suami bisa saling menguatkan, Ci? Ada nggak sih pada masa-masa di mana Cici sama suami justru akhirnya misalnya bertengkar, berselisih paham, atau malah jadinya semakin kuat, atau gimana, Ci? Sudah pasti ya, kita berdebat apa terutama misalnya dalam pengobatan Louis, terus kita misalnya saya pengennya begini, terus papanya berpikir seperti itu, yang gampang aja lah soal fisioterapi, kan Louis lemah tangan, lemah kaki. Kalau saya pengennya ya udah kita coba gitu kan. Tapi papanya bilang ya, kan kata dokter itu dari tumornya, itu nggak bisa ya, hal kecil seperti itu aja udah bisa bikin kita tuh berdebat seperti itu. Ya kembali lagi kita bersyukur kita punya keluarga, kita punya teman-teman yang selalu menguatkan dan mengingatkan. Ya, kita sebagai papa mama, kita sebagai suami istri, di mana di situ ada dua orang itu pasti akan lebih kuat daripada kita sendiri. Kita harus sama-sama untuk berjuang menemani Louis. Ya, kita terus saling ingatkan aja seperti itu. Karena kalau misalnya kita mau debat terus itu nggak akan ada habisnya. Betul, betul. Seperti Iya, iya. itu. Mm-mm. Dalam masa-masa sebelum Louis akhirnya pulang nih, Ci, ke pangkuan Tuhan. Ada nggak sih semacam kayak yang harus Cici sama suami sebagai orang tua siapkan gitu, dalam arti supaya Louis sendiri secara ikhlas gitu ya berpulang gitu, menghantarkan dia siap gitu menghadap Sang Pencipta. Ada nggak sih yang perlu dilakukan? Yang mungkin sahabat keluarga saat ini sedang mengalami pergumulan yang sama untuk mempersiapkan keluarganya berpulang. Sebenarnya kalau kasus Louis, kita memang sudah dari jauh-jauh hari kita sudah disampaikan sama tim dokter ya, apa yang akan terjadi ke depannya. Makanya saya pernah sharing bahwa, loh ini loh yang diceritain sama dokter, pada saat diceritain saya siap. Oh iya, nanti saya begini-begini. Tapi pada detik itu, terus terang, tetap aja stres juga, tetap aja apa yang harus saya lakukan, seperti itu ya. Ini bagaimana? Apalagi kita memutuskan memang kita nggak mau bolos ke rumah sakit. Jadi kita mau di rumah di mana Louis dikelilingi sama keluarga seperti itu. Dan terus terang, Louis sampai dia meninggal pun dia tidak tahu dia sakit apa. Saya cuma pernah bilang sama begini sama Louis, Louis, suatu hari Louis akan sembuh. Louis akan sembuh, Louis akan bisa jalan lagi. Eh, Louis akan punya rumah yang bagus. Jadi saya udah kasih dia gambaran tentang surga. Terus terang, seperti itu. Jadi sebenarnya Louis pribadi pun sebenarnya dia udah pernah mengalami bertemu sama Tuhan ya waktu dia di rumah sakit. Mungkin waktu itu ya Tuhan belum panggil dia. Karena dia bilang begini, Tuhan bilang sampai jumpa sama aku. Aku mau masuk surga, dia bilang. Terus Tuhan bilang apa? Asal kamu percaya, Louis, kamu akan masuk surga. Jadi dari situ saya udah merasa bahwa anak ini sebenarnya sudah siap. Kita hanya perlu terus mengingatkan saja bagaimana perjalanan dia itu dia tetap melibatkan Tuhan ya, tetap mengandalkan Tuhan sampai nafas dia yang terakhir. Di mana ya kamu lihat Tuhan pegang tangannya
sama Tuhan. Itu udah yang terbaik buat Luis dan Luis akan sembuh. Wow, luar biasa banget ya. Ternyata Luis memang ini hal yang sangat penting nih sahabat keluarga yang mungkin Cimilka secara tidak langsung mengingatkan kita bagaimana kita memberikan pemahaman iman yang baik kepada anak-anak kita dari usia sangat dini supaya apa? Dalam setiap pergumulan apapun yang mereka hadapi, mereka tahu mereka punya Tuhan gitu. Mereka tahu Betul. bahwa ada Tuhan yang diandalkan. Nah, tadi Cimilka juga sempat singgung bahwa ketika masa-masa akhir itu kan memang akhirnya Louis di rumah dikelilingi oleh keluarga yang benar-benar apa sih namanya memberikan kehangatan, perhatian kepada Louis. Ci, boleh nggak diinfo juga peran keluarga bagi Cimilka dengan suami, terutama bagi Shine ya, adiknya Louis gitu ya, pada Mm. masa-masa dalam masa perawatan bahkan juga sampai ketika keluarga kalian itu mesti menghantarkan Louis kembali kepada Tuhan. Apa sih yang Mm-mm. dilakukan? Maksudnya untuk shine ya, lebih ke shine-nya Untuk ya. siang juga untuk Cimilka dan suami dalam menguatkan kalian bertiga. eh Kalau keluarga memang kita kan memang dari lingkungan keluarga yang udah dekat dari kecil ya. Jadi ya, dan kita memang banyak saling mendoakan, menguatkan dalam arti kata, ya terus aja kita tahu bahwa ya ini yang terbaik buat Luis. Apalagi keluarga juga terakhir saya bawa dia pulang Kalimantan, keluarga melihat menyaksikan sendiri bagaimana menderitanya Luis terakhir ya. Itu mungkin kalau kita orang dewasa kita nggak akan sanggup. Kita nggak akan sanggup karena lu itu selama perawatan operasi apapun dia nggak pernah ngeluh, dia muntah, dia masih bisa tertawa dan kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi terakhir dia udah bisa nangis seperti bayi kalau seboleh saya bilang ya, digerakkan sedikit badannya dia nangis. Dari situ ya keluarga terus ya terus kasih ya pengertian juga sama kita. Sengerti-ngertinya kita sebagai orang tua pasti ada saatnya down ya, ada saatnya kita naik turun. Itulah namanya kita masih istilah hidup dalam kedagingan ya. Kita masih manusia dan ya itulah gunanya keluarga selalu support kita, teman-teman selalu mendoakan kita. Doa sih yang menurut saya paling pengaruh. Sumbunya istilahnya untuk terus membuat kita bisa berpikir jernih, bisa tetap melihat ke depan. Wow. Seperti itu. Kalau dari Shine sendiri gimana, Ci? Ini ada pertanyaan yang begitu besar, aku yakin banget kayak ketika Shine melihat kokonya gitu ya, kakaknya ini mengalami apa sih namanya kesakitan seperti itu, dia harus menyaksikan juga gitu. Bahkan juga perhatiannya Cici sama suami mungkin jadi lebih banyak tercurah untuk perawatannya Louis. Iya. Pernah nggak sih Shine Iya. bertanya? Pasti ya. Awal-awal dia malah bilang gini, aku mau sakit kayak Koko. Karena Koko makan disuapin. Koko mandi dimandiin. Terus dia baring di tempat apa bak mandinya Louis yang khusus ya. Dia diam aja, dia nggak mau bergerak. Aku mau dimandiin. Karena aku mau sakit kayak Koko, katanya gitu. Ya itu kita juga apa ya istilahnya semua ini baru kita nggak punya pengalaman bahkan kita juga nggak pernah lihat teman atau saudara yang punya hal yang sama ya kita hanya istilahnya ya intinya berdoa kita minta hikmat ya gimana menjelaskan ke Shine gitu ya ya sampai saya bilang gini Shine coba tanya Koko yuk mau nggak Koko sakit Koko pasti milih untuk sembuh ya Koko nggak mau sakit kayak begini ya jadi sekarang Koko begini Shine harus kerjasama sama Mami sama Papi kita bantu Koko ya supaya Koko bisa lebih baik ya itu pengertian yang kita terus kasih ke Shine ya. Dan yang terus terang memang pas Koko nggak ada, ya dia sudah pasti bersedih juga ya. Hanya saja berdukanya Shine itu seperti apa, terus terang saya nggak tahu. Karena mungkin anak-anak itu berbeda sama kita orang dewasa ya. Shane sama Koko kan dari kecil selalu sama-sama, nggak pernah pisah. Jadi pisah itu pas Koko ke Singapura aja. Jadi mungkin Shane itu seperti kehilangan teman, teman dari kecil, teman tidur, teman apa. Ini baru tadi malam dia bilang aku pengen bobo sama Koko lagi. Kayak kemarin aku pengen ke surga, aku mau ketemu sama Koko. Seperti itu. Ya, memang setiap kali dengar dia ngomong seperti itu ya
nggak bisa nggak nangis ya, karena ya sedih aja denger dia kangen sama Koko ya. Ya kita cuman bilang bahwa Koko sudah di tempat yang baik. Kemarin Kasian kan lihat Koko nggak bisa jalan, sekarang Koko sudah bisa jalan. Koko punya banyak teman di surga, jadi Koko nggak sendirian ya. Karena dia lihat Kokonya masuk ke peti mati ya, dia berpikir bahwa Kokonya sendirian. Bahkan dia bilang nanti Koko dibawa gimana, dikubur, nanti ada ular, ada apa. Jadi dia udah ngebayangnya nggak seperti itu. Jadi kita mencoba menjelaskan sama Shine, dan setiap doa kita selalu bilang bahwa Shine boleh titip salam buat Koko sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Shine kangen sama Koko. Kita titip salam ya buat Koko. Sampai suatu hari kita bisa sama Koko lagi. Seperti itu. Luar biasa. Cici maaf ya, Cici jadi aku Nggak juga apa. Sorry malah aku. Sorry. ini bisa dibilang ketika memilih tema ini bahkan aku menyebut sebagai peristiwa iman karena dalam perjalanannya kenapa disebut peristiwa iman karena tentu iman kita akan terguncang gitu kan ketika kita memiliki sosok yang sangat kita kasihi dengan harapan dapat mendampingi kemudian tapi kita harus dengan legowo dengan besar hati mengantarkan mereka itu adalah iman yang sedang diuji gitu ya. Aku sampai tidak bisa berkata-kata juga. Ini ada satu komen dari sahabat keluarga Esti Vera, Cici tabah and tegar banget. Iya bener banget Kak Esti Vera ya. Pas lagi aku stalking nih ceritanya, stalking IG-nya Cimilka, kemudian melihat perjalanan iman itu gitu ya. Sebuah perjalanan yang aku yakin mungkin banyak dari kita sendiri mungkin belum mampu gitu tapi suatu 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 masa itu Cici masih apa ya namanya berani untuk sharingkan dengan orang-orang bahkan nih Cimilka sendiri dengan sangat aktif sharing info tentang DIPG atau si sakit tumor batang otak itu apa gitu dan bagaimana mengatasinya bukan mengatasi apa sih Ci namanya supaya kita tahu ya bagaimana memperlakukannya memberikan treatment dan lain-lain. Nah, Ci, kalau misalnya dari Shine sendiri gitu ya, selama ditinggal, Ci, waktu kan pisahnya 8 bulan karena si Louis harus menjalani pengobatan gitu. Nah, sedih nggak sih si Shine tuh gimana sih cara memberikan dia pengertian ketika mami papinya harus bawa kokonya berpisah dulu sementara untuk berobat? Kebetulan Shine itu dekat sama adik saya ya. Jadi selama kita nggak ada, adik saya yang sama mama yang ngurusin si Shine. Dan ya puji Tuhan ya, kita istilahnya zaman sekarang udah bisa kayak seperti ini. Bisa voice call, bisa video call. Jadi ya terobati juga seperti itu. Dan untungnya ya karena di sini rame, terus banyak saudara. Jadi Shine ya lumayan terhibur. Dan kita ya kebantu juga sama keluarga di sini ya, bantu ngurusin Shane. Jadi untuk masalah istilahnya perasaan Shane karena jarak jauh atau apa, eh, bukan terlalu masalah besar sih. Baik. Seperti itu. Ini aku bisa bilang bahwa sebenarnya peran keluarga besar itu sangat penting ya, sahabat. Jadi, sahabat dalam setiap pergumulan yang kita alami, jatuh bangunnya kita mesti ingat bahwa Tuhan juga mengirimkan keluarga bahkan juga sahabat di sekitar kita untuk bisa menopang kita gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa keluarga atau yang lain itu bukan pertolongan dari Tuhan, tapi itu juga pertolongan dari Tuhan. Ci, nggak Betul. terasa Ci 30 menit loh kita berbagi sama Cici nih. Ci, boleh nggak sih Ci sharing sama kita semua nih Ci, closing statement buat kita semua. Gimana ya Ci, sebagai orang tua nih, supaya ketika kita mendampingi anak dalam perawatan karena sakit apapun gitu ya, bahkan juga misalnya sakit kritis dan harus mengantarkan dia, mempersiapkan dia untuk berpulang. Apa sih sebagai orang tua yang harus dilakukan, Ci? Ya itu, kita tetap ingat bahwa
istilahnya ya anak itu titipan Tuhan. Itu yang paling penting yang kita mesti tahu. Dan aku punya satu ini ya, ada satu puisi yang aku juga sebenarnya pernah posting di Instagramku ya. Ini sebenarnya agak panjang. Hanya aku ya cut aja ya. Aku ambil dari atasnya ya, yang bilang judulnya aku pinjamkan anak ini bagimu. Aku akan pinjamkan bagimu untuk sesaat. Seorang anak milikku, kata Tuhan. Untuk kau cintai semasa dia hidup dan untuk ditangisi saat dia meninggal. Mungkin itu selama 6 atau 7 tahun, atau 20 atau 30. Tapi maukah kau sampai aku memanggilnya pulang, menjaganya untukku? Terus ada satu potongan yang aku garis bawahi ya. Dari kumpulan orang-orang banyak di dunia ini, aku telah memilihmu dan mempercayakannya kepadamu. Ini puisi nguatin aku banget ya. Mungkin ini bisa jadi closing statement aku. Jadi di mana kita sebagai orang tua itu harus sadar eh, bahwa betul anak itu hanya titipan Tuhan buat kita. Jadi bukan masalah panjang atau pendeknya usia anak itu selama dia hidup sama kita. Eh, Melainkan bagaimana kita sudah membuat hidup anak itu menjadi berarti. Hidup yang berarti itu hanya didapat ketika kita bisa memperkenalkan Kristus. Di mana dia tahu bahwa setelah ini dia punya kehidupan yang lebih baik. Eh, jadi bila waktunya tiba di mana Tuhan memanggil anak kita, memanggil dia lebih cepat dari perkiraan kita, ya kita dikuatkan ya secara iman, sehingga kita tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang sudah kita alami. Seperti itu. Luar biasa, Ci. Memang ini aku nggak tahu itu puisinya siapa ya, Ci ya. Itu kayaknya Cici mesti posting lagi, nanti aku akan repost. Ini untuk Oke. mengingatkan kita semua sahabat keluarga bahwa anak itu adalah titipan dari Tuhan gitu. Jadi Iya, tetap haknya Tuhan untuk membentuk, bahkan juga untuk menjemput kembali kapanpun waktunya. Dan sebagaimanapun kita dipersiapkan untuk kehilangan ya, tetap aja ketika terjadi pada hari itu kita nggak akan pernah siap gitu ya. Bagaimanapun kita sudah diingatkan nanti akan seperti apa prosesnya, tapi ketika peristiwa kehilangan itu terjadi, kita nggak pernah siap karena kita begitu mencintai. Dan Cici tadi mengingatkan dalam puisi tersebut, diingatkan juga bahwa karena ini cuma titipan dan kita tidak pernah tahu sampai berapa lama kita dititipkan, maka privilege kita yang sudah dititipkan menjadi orang yang dititipkan Tuhan, kita perlu membentuk anak kita dengan sebaik mungkin, membangun iman sedari dini supaya ketika mereka bertemu dengan penciptanya mereka sudah siap. Ini ada kalimat-kalimat penutup nih Ci dari viewers kita malam hari ini. Sepertinya juga pasti followersnya Cici nih dari Chen I Ru. Jadi kangen sama Louis. Selalu kuat buat Milka, Randy, dan Shine. Terima kasih. iinya. Ini, oh II-nya Louis ya. Iya. Kemudian ini ada 2922. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan dan penghiburan yang sejati untuk kehidupan Milka, Randy, dan Shine. Ya, dan emang luar biasa banget ya. Apa ya, Ci, aku bisa bilang, meskipun saat ini aku belum punya anak, tapi ketika melihat perjalanan iman Cici dan Cici mau sharing di sini, aku yakin banget meskipun banyak yang terdiam di dalam komen gitu ya, karena mereka sendiri juga nggak tahu, Ci, harus berkata-kata seperti apa gitu ya. Karena bener-bener apa ya namanya, Cici pernah nggak sih ngerasa kayak ketika orang mengucapkan kalimat-kalimat di sekitar kita, mungkin akhirnya ke dalam peristiwa itu jadinya berlalu begitu saja karena kita sedang tidak bisa mendengarkan jelas gitu ya mereka ngomong apa, tapi ternyata dukungan secara moral itu sangat menolong Cici dan keluarga. Ini juga dari Zin Ina.
kesaksian yang luar biasa, Cimilka. Wow, Cici hari ini Cici banyak apa namanya berbagi dengan sahabat keluarga, banyak yang diberkati. Ini juga ada dari Jo_CLV underscore JSPH. Luis, II kangen tuh II-nya Luis juga. Keep strong my sister. Ya, jadi memang dari sharing ini, nah sahabat keluarga jangan lupa juga sahabat keluarga bisa memberikan kata-kata dukungan, bahkan juga doa bagi Cimilka, suaminya Cimilka, juga anak bontotnya Cimilka alias adenya Luis. Kalau misalnya sahabat keluarga juga ingin mengetahui, bahkan juga ingin mendoakan mereka, mengetahui perjalanan iman mereka seperti apa, silahkan di-follow Instagramnya Cimilka, dan jangan lupa untuk terus dukung mereka di dalam doa supaya apa meskipun kalian tidak saling kenal tapi kita percaya bahwa doa bisa dan mampu untuk menolong orang-orang untuk dikuatkan dan dimampukan dalam bergumul dalam pengharapan. Sekali lagi thank you banget ya Cimilka sudah mau berbagi dengan kami semua. Semoga doa aku secara pribadi meskipun Cici nanti mungkin akan kembali sedih ketika teringat dan lain-lain, tapi aku berdoa supaya Cici juga Koko dan Shine bisa terus dikuatkan, tetap bergumul di dalam pengharapan Cici. Salam sayang buat Shine juga ya Ci ya, terus semangat ya Ci ya. Thank you. Dan sampai jumpa juga sahabat keluarga, di Kamis depan kita akan ngobrol dengan topik yang lainnya. Jangan lupa untuk pantengin terus hari Kamis jam 7 malam bersama dengan Family First Indonesia. Bye-bye! Thank you.